Di depan saya ini sudah terlihat Tugu Batas Kota. Ini Tugu Batas Kota Tuban, teman-teman. Ada simbolnya Ronggolawe ya, teman-teman ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada patung kudanya ini. Nah, ini patung kudanya kok udah banyak yang rusak ini Pak Bupati. Mudah-mudahan dibeneri juga ya. Nah, di sebelah ini banyak juga yang masuk ke sini ya ternyata ya. Oh, kayaknya nih saya kalau misalkan bikin video ke sini asik juga ini kan. Oh, di sini ya rame ternyata. Apakah ini ada pembagian ampau gitu ya mungkin ya. Ini kita berada di alun-alun Tuban ini ya. Sebelah kiri ini adalah alun-alun, sebelah kanan ini adalah alun-alun. Nah, kalau yang sebelah kiri ini ada gapura warna hijau, ini adalah pintu masuk menuju Pantai Bum. Nah, di sini itu banyak yang jualan legen, terus buah siwalan, sama kalau yang di sini sudah mulai halus nih teman-teman. Nah, ini udah halus ya di sini ya, jalurnya udah enak ini. Itu adalah patung kuda. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Sama sebelah kiri juga ada di sini. Cuman yang sebelah kiri sepertinya tidak terlihat. Sudah ada yang baru. Oh, di sini ada jeglongan teman-teman. Jadi ini harap hati-hati ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini jeglongannya tajam. Jadi kalau pas lagi ke Surabaya, pas di jembatan Kepet ini ngambil yang sisi kiri aja. Yang sisi kanan ada lubangnya besar itu. Kalau kendaraan kecil atau sepeda motor ya bisa bahaya, itu bisa pecah ban mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ide Traveling. Nah, di video kali ini saya mau ngajak melihat rute perjalanan saya dari Tugu Batas Kota Tuban, teman-teman ya. Ini tepatnya saya berada di daerah Sugihwaras, kecamatannya masuk di Jenuh, di jalur Pantura ini, teman-teman. Nah, itu ya terlihat di sana itu adalah Tugu Batas Kota Tuban. Jadi Tugu Batas Kotanya itu adalah kuda, teman-teman. Nah, nanti saya mau melakukan perjalanan dari Sugihwaras atau Tugu Batas Kota yang barat sampai ke daerah Kepet ya, teman-teman ya, atau Tugu Batas Kota yang di sebelah timur. Nah, nanti videonya seperti apa serta rute jalurnya sekarang itu seperti apa, simak terus di video ini. Oke, sebelum kita berangkat, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sedang di perjalanan semoga diberikan keselamatan dan kelancaran. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, kita berangkat. Oke teman-teman, videonya saya awali dari sini ya. Di depan saya ini sudah terlihat Tugu Batas Kota. Ini Tugu Batas Kota Tuban, teman-teman. Ada simbolnya Ronggolawe ya, teman-teman ya. Ada kuda seperti ini, bagus. Ini beberapa bulan kemarin itu baru dicat ulang sepertinya ya. Jadi tampilannya itu lebih cerah sekarang. Dulunya itu sudah agak kusem, terus banyak yang rusak gitu teman-teman di situ ya. Jadi Tugu Batas Kota Tuban itu simbolnya kuda itu, teman-teman ya. Karena memang juga simbolnya Kota Tuban itu kuda itu, teman-teman. Banyak patung kuda sekarang itu di Tuban ini, teman-teman. Jadi di depannya kantor bupati itu di alun-alun juga ada. Terus ada lagi di Seleko, di bundaran Seleko itu sekarang juga patungnya ganti patung kuda. Nah, ini ada truk ya, teman-teman ya. Saya tak coba nyalip aja. Yang penting kalau nyalip di jalur Pantura ini pastikan space-nya aman ya, teman-teman ya. Harus cukup. Terus baiknya sih ngelakson dulu kalau saya. Jadi memberi kode sama drivernya truk ini. Karena di jalur Pantura di sini ini termasuk jalur rawan. Jadi jalurnya itu lurus. Apalagi sekarang itu jalannya sudah cukup bagus ya di sini. Jadi cukup rawan kecelakaan. Jadi harus hati-hati. Di sebelah kiri ini ada Pantai Cemara. Monggo kalau misalkan pas ke Tuban pengen ke pantai yang dekat dengan kota ya, di sini nih Pantai Cemara. Truknya kok miring-miring.
pintu masuknya bisa dari depan ini ya, yang ada bapak-bapak ini parkir ini, masuk dari sini ini bisa. Kalau mau ke Pantai Cemara, tiketnya cukup murah. Nah ini ngelewatin jembatan ini, kemudian di sebelah kiri ini yang ada patung kudanya ini. Nah ini patung kudanya kok udah banyak yang rusak ini Pak Bupati, mudah-mudahan dibeneri juga ya. Nah di sebelah kiri ini ada terminal Tuban yang baru, tapi sepi pengunjung ini terminalnya itu, karena posisinya itu agak minggir. Jadi kalau yang dulu, yang lama itu terminalnya itu di dekatnya situ teman-teman ya, dekatnya Klenteng ya, di baratnya Klenteng di situ. Ya itu rame di situ itu infonya. Nah di sini ini ada pertigaan, kalau ke kanan ini jalur yang mau menuju ke Ring Road, bisa lewat sini. Jadi kalau ke Surabaya, teman-teman dari Semarang begitu mau ke Surabaya lewat jalur Pantura ya, pasti lewatnya jalur ini. Tapi kalau misalkan nggak mau lewat tengah kota, bisa belok kanan di pertigaan yang tadi. Nah itu tembusnya nanti ke Ring Road ya, atau jalur lingkar selatan Tuban. Jalannya cukup halus di situ, enak di situ. Nah ini sebelah kanan ini ada mesnya TPPI. Video yang ke TPPI juga sudah saya buatkan ini ya di channel ini, silahkan dicek aja. Video keliling di kawasan industri jenuh kemarin saya sudah buatkan ya. Nah rute perjalanan dari Tugu Batas Kota ini dulu saya sebenarnya sudah sempat buat videonya teman-teman. Cuman waktu itu kok audionya itu nggak kerekod, jadi suaranya itu nggak ada. Kemudian saya kok mau ngedit itu kok ini ya agak males kalau misalkan nggak langsung seperti ini. Jadi mendingan saya take ulang aja, saya ngambil video lagi. Ini cukup rame ya, banyak truk-truk ini besar ini. Nah di depan ini kok ada truk bawa batu ini, mirip batu itu ya, batu, oh ini sepertinya batu ini buat fondasi gitu ya, batu bekas galian seperti itu mungkin, batu uruk gitu ya, bisa itu. Sebelah kiri ini mau ada bangunan baru kayaknya ini. Apakah ini tambak ya? Oh iya sepertinya tambak itu. Nah, ini kita masih lurus di jalur sini. Nah di jalan ini itu kanan kiri banyak karaoke di sini. Nah ini sebelah kiri nih ya, ada AAS Cafe. Sebelah kanan ini yang paling terkenal adalah Glamor. Mungkin ada yang pernah masuk ke Glamor, mungkin bisa diceritakan di kolom komentar nih. Saya sendiri juga belum pernah masuk ini. Sepanjang jalan ini ya nanti banyak karaoke ini. Sebelah kiri ini ada Oke Cafe. Nah ini di sini ini ada pertigaan yang mobil di sini. Belok ke kanan itu jalur yang mau menuju ke pasar besar teman-teman. Tapi pasarnya itu nggak jadi-jadi di Tuban ini. Harusnya segera jadi ya. Mudah-mudahan ini dipimpin Bupati baru ini segera jadi. Nah kalau di sini ini yang pertigaan ini, kalau ke kanan adalah Stadion Lokajaya Tuban teman-teman. Daerah sini ini namanya daerah Dasin ya, karena SPBU ini saya biasanya kalau ngisi BBM tuh di sini ini, SPBU Dasin namanya ini. Nah ini sudah ada spanduknya di depan ini, selamat tahun baru Imlek. Ini selamat tahun baru Imlek ya ini ya. Ini sudah ada spanduknya juga, kepak sayap. Oh, ini sebelah kiri pantainya pas posisi lagi surut ini teman-teman airnya. Jadi terlihat pasirnya ya. Di sini ini kalau malam itu banyak yang jualan kopi ini. Di pertigaan ini kalau ke kanan itu jalan yang mau menuju ke Jalan Taung Kumar. Nah dulu itu terminalnya itu di pojok sini teman-teman, yang sekarang jadi rest area. Tapi nggak tahu rest areanya juga jarang yang pakai juga sepertinya. Nah kalau
kalau mau naik bis itu dari sini ini. Di sebelah kiri ini ya, tempat untuk naik bis di sini itu. Kalau mau ke Jombang atau mau ke Surabaya bisa naik dari situ ya. Kalau Indomaret yang recommended di sini sebelah kanan ini teman-teman, ada Indomaret Point ya di sini. Jadi cukup rame. Ini rame banget ini. Ini spesial Imlek juga ini. Karena di depan ini nanti ada kelenteng teman-teman ya. Ada kelenteng di pinggir laut di sini. Yang dulu ada patung Laksamana siapa itu ya teman-teman ya, yang dulu sempat viral ya di Tuban itu. Sampai akhirnya patungnya itu roboh dengan sendirinya karena sepertinya mungkin karena anginnya di sini tuh cukup kenceng ya, di pinggir laut persis seperti ini. Nah, nanti saya mau tunjukkan sebelah kanan ini ya, kalau misalkan terlihat ini yang sudah ada bendera-benderanya ini. Nah, ini adalah kelenteng. Jadi banyak juga yang masuk ke sini ya ternyata ya. Oh, kayaknya nih saya kalau misalkan bikin video ke sini asik juga ini kan. Oh, di sini ya. Rame ternyata. Apakah ini ada pembagian ampau gitu ya mungkin ya? Monggo yang tahu ya. Mungkin yang habis dari kelenteng terus nonton video ini bisa ditambahkan di kolom komentar. Banyak ini merpati apa burung? Oh, burung itu tadi. Kirain ada pelepasan merpati gitu ya. Jadi ini termasuk kelenteng terbesar di Tuban atau mungkin di area sekitaran Tuban sini ya. Daerah sini ini disebutnya daerah Gerdu Laut. Nah, ini ya, ada tulisannya sebelah kiri ini halte Gerdu Laut. Nah, ini di pojokan sebelah kanan ini ada Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban di Jalan Diponegoro. Kalau belok ke kanan itu tadi tembusnya ke samudra teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, sebelah kiri ini di depan ini ada yang banyak jualan ikan asap di sini tuh. Jadi kalau mau beli ikan asap itu pusatnya di sini ya, sebelah kiri ini. Ini banyak yang jualan-jualan di pinggir jalan. Kemudian yang lebih lengkap lagi di depan ini nanti ada Plaza Ikan Tuban di sebelah kiri. Nah, ini sudah terlihat ya, yang ada mobil parkir ini. Ada Suzuki Vitara parkir ini. Nah, ini ada Plaza Ikan Tuban. Monggo kalau misalkan mau beli oleh-oleh ikan asap atau apa ya disebutnya itu, ikan P ya, itu bisa di situ ya. Harganya cukup murah teman-teman. Jadi satu biji itu kalau tidak salah ada yang 5.000, 6.000 gitu di situ. Nah, jalur di sini itu masih dua arah ya. Kemudian di depan nanti jadi satu arah. Kita masih lurus di sini. Ini di sini kita ngelewatin jembatan di sini itu. Kemudian setelah jembatan ini nanti di sebelah kanan ada gereja Katolik. Nah, ini saya bacain ya, jadwal gereja Katolik Santo Petrus Tuban. Oh. Nah, di sini itu tadi ngelewatin Toko Jaya itu tadi, toko bangunan. Oh, yang sini nih Toko Jaya teman-teman, yang sebelah kiri ini ya Toko Jayanya. Kalau yang sebelumnya tadi itu depo bangunan namanya. Nah, itu masih satu grup gitu ya. Ada lampu merah di sini. Jadi di jalur ini tuh mobil tidak boleh kanan ya teman ya. Kita ngambil lurus saja. Kalau lurus di depan ini adalah stasiun. Nah, ini pesan saya, kalau misalkan lewat jalur ini, mohon tidak menyerobot garis kuning yang ada di sebelah kanan ini ya.
Kenapa begitu? Karena di depan itu nanti di alun-alun itu sering ada razia. Biasanya kalau di sini udah ngelanggar marka, di sana nanti langsung diberhentikan. Atau wajib pakai masker dan sarung tangan di sini. Ya kok sarung tangan? Sabuk pengaman. Jadi masker harus terpakai, kemudian sabuk pengaman harus terpakai ya. Tapi ini sepertinya nggak ada polisinya. Ini kita berada di alun-alun Tuban ini ya. Sebelah kiri ini adalah alun-alun, sebelah kanan ini adalah alun-alun. Nah kalau yang sebelah kiri ini ada gapura warna hijau, ini adalah pintu masuk menuju Pantai Bum. Oh ini ada bis Bagong. Bis Bagong ini bis tujuan Tuban Jombang. Kemudian ada juga Jombang Malang Bagong. Kita masih lurus ya di Jalan Panglima Besar Sudirman. Nah di depan sini itu ada juga jeglungan yang harus diwaspadai. Ada lubang di sini tuh. Padahal ini tuh di depannya rumah dinasnya bupati. Di situ itu kok ada jeglungan ya. Nah ini mohon tidak ditiru mobil yang menyalip itu tadi ya, karena ini markanya marka lurus seperti ini tidak boleh dilanggar sebenarnya. Di sini komplek pertokoan ya itu tadi, ada toko bangunan Yarso. Terus ini sebelah kiri ini ada Victory. Kalau mau cetak-cetak spanduk itu biasanya di situ yang lengkap. Ada juga Penin Banknya Tuban. Nah kalau di depan ini kita ngambil ke kanan boleh. Itu nanti tembusnya ke bundaran Seleko, patung kuda yang baru teman-teman. Belok ke kanan sini. Ini kita masih lurus saja. Nanti sampai ketemu di pertigaan Manunggal-Lor. Nah nanti di pertigaan Manunggal-Lor itu yang ada patung itu ya, blimbing itu, nanti saya tak belok ke kanan. Nah ini ya, di sebelah kiri ada SMP Negeri 6 Tuban. Itu tadi ya. Jalannya sudah cukup halus di Pantura Kota Tuban di sini. Alhamdulillah Bupati baru ini jalannya itu sampai di pelosok-pelosok itu sudah banyak yang diperbaiki ya. Walaupun memang belum semua, ya mungkin bertahap ya. Anggarannya juga pastinya kan nunggu gantian. Soalnya saya amati kemarin itu di medsosnya Tuban itu kok banyak yang komplain juga jalan di desanya belum dibeneri seperti itu. Mungkin ya nunggu giliran aja. Soalnya di beberapa titik di Tuban yang dulunya itu jalannya rusak ya, alhamdulillahnya sekarang itu udah halus. Nah di depan ini kalau misalkan teman-teman mau ke Surabaya, mau ke Gresik, ke Sidayu itu lewat jalur Pantura terus, tinggal lurus saja di sini ya. Tapi kalau misalkan pengen lewat Babat, mau lewat Lamongan Kota, nah ini silahkan belok ke kanan. Ini saya tak ngambil belok ke kanan ya, sudah ada tugunya di sini itu. Nah ini ya ada ikannya ini kok, tapi kok nggak ngalir airnya. Kemarin di sini tuh ada kecelakaan loh, truk guling itu di situ. Pokoknya kalau di jalur Pantura ini mohon selalu waspada, selalu hati-hati ya di sini itu. Pokoknya itu. Saya masih lurus terus di jalur ini. Sebelah kiri di depan ini ada rumah makan atau depot langgeng. Ini rumah makan yang cukup elit ya di Tuban. Kemudian kemarin itu ada di sana loh. Kemudian ini di sebelah kanan ini tadi ada SMK YPM ya itu tadi kalau tidak salah ya, YPM Tuban. Oh ini sebelah kanan ada UT Tuban, Universitas Terbuka. Jadi universitasnya tidak tertutup. Ini ada STM PGRI Tuban. Oh, di sini ya SMK PGRI-nya ini. SMK PGRI 1 Tuban ini. Sebelah kiri ini ada SPBU. SPBU ini kok ini ya kurang terawat sepertinya ini. Saya juga belum pernah ngisi di situ. Nah ini kalau mau ke Masjid Bawah Tanah ya di pertigaan ini tadi teman-teman, belok ke kanan tadi.
Itu kalau mau ke masjid bawah tanah atau masjid perut bumi terkenalnya. Kemudian di depan ini, di sebelah kanan ini ada Universitas PGRI Ronggolawe Tuban teman-teman, atau terkenalnya disebutnya Uniro. Ada Masjid Baitur Robi. Oke, nah di sini tuh banyak truk-truk parkir ya, truk besar seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Muatannya muatan berat itu. Rata-rata itu sekitar 30 ton itu. Nah, ini ada semen juga ini, semen Gresik. Kita masih lurus ya di jalur ini. Kemudian nanti sampai ketemu di pertigaan Manunggal Kidul. Nah, di pertigaan Manunggal Kidul itu biasanya polisinya itu standby di situ. Jadi harus itu ya pesannya saya teman-teman kalau di perjalanan. Sekarang itu udah nggak ada kayak penyekatan gitu, tapi harus hati-hati. Sabuk pengaman dan masker itu wajib terpakai. Karena kalau tidak itu paling gampang banget untuk ditilang teman-teman. Sekarang itu saya kemarin ngamatin beberapa ada jalannya yang agak berlubang di sini teman-teman ya. Jadi harus hati-hati di sebelum pertigaan Manunggal Kidul ini, harus hati-hati. Nah, ini saya ngambil, ini saya tak ngambil belok ke kiri. Ini sudah ada itu ya, tulisannya ini sebelah kiri, Taman Manunggal Kidul. Ikonnya ya ini ada buah siwalan di bawahnya ini. Nah, di jalur ini itu cukup bagus teman-teman. Saya kalau lewat jalur ini itu pasti jadi keinget Jalan Soekarno Hatta ya. Mirip nih bangunan apa pohon-pohonnya ini loh yang sebelah kanan kiri ini. Nah, di sini itu banyak yang jualan legen, terus buah siwalan sama apa ya kayak gitu nih. Sirsak apa itu namanya? Serikaya, oh ya, Serikaya itu teman-teman di sini. Orang di sini nyebutnya delima. Oh iya, nah kalau di Tuban itu masa Serikaya itu disebutnya delima. Kalau tempat saya ya itu ya. Kalau di Ponorogo itu saya nyebutnya apa ya? Mlowo Kluthuk ya kalau nggak salah dulu disebutnya itu. Yang banyak bijinya itu teman-teman, atau Mlowo Gundul. Di Tuban itu disebutnya delima. Padahal kalau delima kan buah delima itu kan. Nah, di sini banyak tuak juga loh. Jadi kalau misalkan mau beli tuak di sini banyak ini, dan bebas ya beli tuak di sini tuh. Dan juga itu kayak umbi-umbian ya, mungkin itu tadi uwi apa nggak tahu saya. Nah, ini kita masih lurus terus di jalur ini. Oh, di sebelah kanan ini ada Indomaret ya, baru sepertinya ini, masih bersih kok. Nah, di depan ini nanti daerah sini itu disebutnya kalau tidak salah, setahu saya itu daerah Pengkok di sini tuh. Mungkin yang tahu ya bisa ditambahkan di kolom komentar apa bener daerah sini itu namanya daerah Pengkok. Nah, jalurnya yang di sini itu masih belum sehalus jalur yang di Pantura tadi teman-teman. Maksud saya yang di dekatnya alun-alun tadi loh. Ternyata sampai sini masih ada yang jualan legen, masih ada yang jualan ini teman-teman, tuak. Nah, ini ya di sini ini sebelah kanan ini ada toko ban yang cukup terkenal di situ. Banyak velg racing juga. Saya kemarin sempat ke situ juga. Oh, sampai sini ya ternyata masih ada yang jualan legen sama buah siwalan. Mudah-mudahan di jalur ini itu juga segera diaspal halus lagi ya. Mungkin ini ya nunggu giliran tadi, nunggu anggaran itu loh. Karena yang di sana nanti Kepet ke timur teman-teman, itu sudah halus jalurnya itu sampai. Nanti saya tunjukkan sedikit nanti. Nah, ini di sebelah kanan ya. Ini ada rumah bergaya kayak Bali teman-teman. Bagus itu tadi. Pas di sebelumnya Tuban Sport Center ya. Nah, ini sebelah kanan ini ada Tuban Sport Center. Saya belum tahu juga itu isinya apa di dalam situ ya. Apakah semacam gor gitu atau bagaimana? Nah, ini jalurnya menurun di sini. Masih banyak gerunjalan di sini itu. Jadi harap hati-hati di sini. Apalagi pengendara sepeda motor
kalau pas hujan ya wajib hati-hati. Oh, nah kalau yang di sini sudah mulai halus nih teman-teman. Nah ini udah halus ya di sini ya, jalurnya udah enak ini. Sebelah kanan ini tadi ada ikan bakar seafood. Nah, ini kita masih lurus di jalur ini. Ada yang menyeberang. Jadi kalau di Tuban itu pasti sering ketemu truk seperti di depan ini ya. Ini bawa semen liquid ya, semen yang cair itu teman-teman. Jadi biasanya ini untuk proyek-proyek besar ya. Jadi semennya itu enggak kok dalam bentuk karung gitu, tapi semennya itu adalah semen cair. Info dari temen yang kerja di semen kemarin seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang tahu bisa ditambahkan ya di kolom komentar. Yang bener ini isinya apa? Apakah semen liquid atau ya semen biasa itu gitu. Dan saya kadang tuh mau nyalip kok ini ya rame di depan itu. Wes santai aja. Di sebelah kanan ini ada SPBU, tapi kok kayaknya enggak ini ya, enggak operasi apa gimana ini? Oh ada ya, tapi sepi banget. Banyaknya truk yang parkir. Nah ini kayak mobil di depan ini Terios ini, jadinya kan kaget kan dia, karena ini di sini tuh jalur padat ya. Kalau nyalip dari kanan ini di sini nggak boleh ini, yang di sini tuh. Nah, jalurnya itu nikung. Sepanjang jalur ini ya itu tidak boleh nyalip ini teman-teman. Jadi mobil putih ini sebenarnya nggak boleh itu kayak gitu nyalip itu, karena ini markanya marka lurus ya, jadi kita nggak boleh melanggar marka. Ini truknya kayaknya mau belok ke kiri ya, atau parkir ini ya sepertinya ya. Saya tak lurus, ini saya nggak melanggar marka ya teman-teman ya, pas ini. Nah ini sebelah kanan ini adalah jalur yang mau menuju ke ring road teman-teman, yang ada bapak-bapaknya pengatur lalu lintas itu tadi, itu adalah jalur yang menuju ke ring road, jalur ring road ya, atau jalur lingkar selatan. Nah di sini itu agak geronjal sedikit. Nah di sini ini banyak, tapi udah ditambal ya, jadi nggak lubang, cuman geronjal. Tapi nanti di depan sana sudah halus lagi jalurnya itu. Rame di sini. Ya, itu ada mobil Ayla nyalip, terus di depan ada truk. Akhirnya minggir-minggir, nyempil-nyempil kayak gitu jadinya. Bahaya itu. Di sini tuh udah nggak jauh ya menuju ke Tugu Batas Kota Tuban teman-teman. Nanti di depan itu nanti ada turunan, terus nanti kita bakalan sudah bisa melihat Tugu Batas Kota Tuban. Jadi memang Tuban itu sebutannya banyak ya, nggak cuman Ronggolawe, tapi bisa juga disebut Bumi Wali, karena di Tuban itu ada Wali Sunan Bonang. Ada makamnya ya. Ini saya tak nyalip aja ya, soalnya truknya kok lama. Oh, di sini ada lubang, hati-hati. Nah, ini ya, truknya itu kayak gini loh, berat-berat kayak gini, saya kadang tuh agak ragu. Soalnya agak ngeri nih truk-truk kayak gini. Pastikan ini bapak-bapak yang bawa truk muatan berat kayak gini itu minta tolong ya, dipastikan remnya dalam kondisi aman atau oke. Kemudian bannya juga bagus,
mudah-mudahan ini nanti patung kudanya terlihat ya teman-teman ya, karena patung kudanya itu di sebelah ini, di depan ini teman-teman, sebelah kanan ini ya, itu adalah patung kuda. Nah terlihat ya teman-teman ya, sama sebelah kiri juga ada di sini teman, yang sebelah kiri sepertinya tidak terlihat. Nah ini kita sudah berada di Tugu batas kota Tuban yang sebelah timur. Kalau di sini berarti udah nggak kota lagi teman-teman. Gitu ya. Nah ini kita bakalan ngelewatin, oh, ini kok truknya kok kenceng banget ini. Kita bakalan ngelewatin jembatan Kepet ini teman-teman. Saya tak agak pelan aja ya biar agak jauh dari truknya ini. Nah ini jembatan Kepet ini sudah 2 lajur ya sekarang itu. Jadinya 4 lajur ya malahan ya. Sudah ada yang baru. Oh di sini ada jeglungan teman-teman. Jadi ini harap hati-hati ya. Nah ini yang sebelah kanan ini jeglungannya tajam. Jadi kalau pas lagi ke Surabaya, pas di jembatan Kepet ini ngambil yang sisi kiri aja. Yang sisi kanan ada lubangnya besar itu. Kalau kendaraan kecil atau sepeda motor ya bisa bahaya, itu bisa pecah ban mungkin. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya. Ini tadi sudah ngelewatin jembatan Kepet. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terus dukung channel Ide Traveling dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Traveling. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.